Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Pratnya Kaifa Naslatu Syafatin. Dengan NIM 233161003 dari Prodi Tadris Matematika Fakultas Ilmu Tarbiyah. Jadi teman-teman, di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang apa itu asbabun nuzul, apa macam-macam asbabun nuzul, apa sih kegunaan asbabun nuzul, dan contoh ayat asbabun nuzul. Jadi teman-teman, asbabun nuzul itu berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata asbab dan nuzul, yang berarti sebab-sebab yang melatar belakangi terjadinya sesuatu. Meskipun begitu, ungkapan asbabun nuzul khusus dipergunakan untuk menyatakan sebab-sebab turunnya Al-Quran. Jadi asbabun nuzul itu khusus digunakan untuk menyatakan sebab-sebab turunnya Al-Quran, seperti halnya dengan asbabul al-wuruk, yaitu khusus digunakan untuk sebab terjadinya hadis. Bisa dipahami teman-teman? Namun, banyak juga dari beberapa rumusan ulama, diantaranya yang pertama yaitu menurut Asy-Syarqani, asbabun nuzul adalah hal khusus atau sesuatu yang terjadi serta hubungan dengan turunnya ayat Al-Quran yang berfungsi sebagai penjelas hukum pada saat peristiwa itu terjadi. Terus ada juga dari pendapat dari As-Sabuni, yaitu asbabun nuzul adalah peristiwa atau kejadian yang menyebabkan turunnya satu ayat atau beberapa ayat mulai yang berhubungan dengan peristiwa dan kejadian tersebut, baik berupa pertanyaan yang diajukan kepada Nabi atau kejadian yang berkaitan dengan urusan agama. Berikutnya, menurut Sufi Sholih, asbabun nuzul adalah suatu yang menjadi sebab turunnya satu atau beberapa ayat Al-Quran yang terkadang menyiratkan suatu peristiwa sebagai respon atasnya atau penjelas terhadap hukum-hukum ketika peristiwa itu terjadi. Yang keempat, yaitu menurut Mana Al-Qottan, yaitu peristiwa-peristiwa yang menyebabkan turunnya Al-Quran berkenaan dengan waktu peristiwa itu terjadi, baik berupa kejadian atau pertanyaan yang diajukan kepada Nabi. Dari redaksi pendefinisian di atas juga sedikit berbeda ya teman-teman, namun dapat disimpulkan bahwa asbabun nuzul adalah kejadian atau peristiwa yang melatar belakangi turunnya Al-Quran dalam rangka menjawab, menjelaskan, dan menyelesaikan masalah-masalah yang timbul dari kejadian tersebut. Asbabun nuzul juga merupakan bahan sejarah yang dapat dipakai untuk memberi keterangan terhadap turunnya ayat-ayat Al-Quran dan memberi konteks dalam memahami perintah-perintahnya. Jadi teman-teman, ayat Al-Quran itu juga terbagi menjadi dua, yaitu ada ayat Al-Quran yang diturunkan tanpa ada yang melatar belakanginya, atau biasa disebut ibtida, dan sebagian lainnya diturunkan dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa atau ghairu ibtida. Jadi teman-teman, asbabun nuzul itu yang ghair ibtida tadi ya, yaitu yang ada yang melatar belakangi oleh suatu peristiwa. Turunnya itu dengan dilatar belakangi oleh suatu peristiwa. Yang kedua, macam-macam asbabun nuzul. Yang pertama, dilihat dari sudut pandang pembilangnya asbabun nuzul untuk satu ayat atau berbilangnya ayat untuk asbabun nuzul. Yang pertama itu dibagi lagi menjadi dua ya teman-teman. Yang pertama, ta'addud al-azab wa al-nazil wahid, yaitu beberapa sebab yang hanya melatar belakangi turunnya satu ayat atau wahyu. Contohnya dalam Quran Surat Al-Ikhlas
ayat 1 sampai 4. Jadi ayat-ayat yang terdapat pada surat Al-Ikhlas itu turun sebagai tanggapan terhadap orang-orang musyrik Mekah sebelum Nabi hijrah dan terhadap kaum ahli kitab yang ditemui di Madinah setelah hijrah. Jadi pada kesimpulannya ya ta'addud al-azab wa an-nazil wahid itu yaitu beberapa sebab yang hanya memelatar belakangi turunnya satu ayat. Jadi satu ayat itu ada beberapa sebab yang melatar belakanginya. Paham kan teman-teman? Terus yang kedua yaitu ta'addud an-nazil wa al-asbab wahid. Yaitu satu sebab yang melatar belakanginya turunnya beberapa ayat. Yang tadi kan satu ayat tapi dilatar belakangi oleh beberapa sebab. Nah, yang kedua ini hanya satu sebab akan tetapi melatar belakangi turunnya beberapa ayat. Contohnya, Quran surat Ad-Duhan ayat 10, 15, dan 16 ya teman-teman. Oke. Yang berikutnya yaitu dilihat dari sudut pandang redaksi-redaksi yang diperlukan dalam riwayat Asbabun Nuzul. Yang pertama, redaksi syarih. Syarih artinya riwayat yang sudah jelas menunjukkan Asbabun Nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Jadi ini udah jelas. Contohnya, redaksi syarih ini redaksi atau riwayat yang sudah jelas menunjukkan asbabun nuzul, tidak ada petunjuk lainnya, yaitu contohnya Al-Baqarah ayat 223. Terus juga redaksi yang digunakan dalam redaksi syari ini bila perawi menggunakan yaitu kata-kata sebab turun ayat ini adalah telah terjadi, maka turunlah ayat. Rasulullah pernah ditanya tentang, maka turunlah ayat. Jadi udah jelas, kayak apa ya, udah jelas bahwa redaksi syari ini menunjukkan asbabun nuzul dan tidak menunjukkan yang lainnya. Yang tadi surat Al-Baqarah ayat 223 yaitu contoh riwayat asbabun nuzul yang menggunakan syari itu yang Al-Baqarah 223 yaitu apabila seorang suami mendatangi istri dari belakang, anak yang lahir akan juling. Itu kan udah jelas ya bahwa jelas menunjukkan asbabun nuzul dan tidak mungkin pula menunjukkan yang lainnya. Oke, yang kedua yaitu adapun redaksi mutamilah yaitu kemungkinan. Yang tadi kan yang redaksi syari itu udah jelas, yang redaksi mutamilah ini masih kemungkinan. Bila perawi mengatakan, contohnya yaitu bila perawi mengatakan ayat ini turun berkenaan dengan saya kira, ayat ini turun berkenaan dengan saya kira, berarti kan udah jelas kemungkinan ya teman-teman. Yang ketiga yaitu ditinjau dari latar belakangnya. Yang pertama, ada suatu kejadian lalu turunlah ayat yang menjelaskan kejadian tersebut. Yang kedua, ada yang bertanya kepada Nabi tentang satu hal lalu turunlah ayat yang menjelaskan atau menjawab pertanyaan yang disampaikan kepada Nabi. Oke, jelas teman-teman ya macam-macam asbabun nuzul. Yang ketiga yaitu kegunaan asbabun nuzul, yaitu atau urgensinya ya. Yang pertama yaitu untuk menolong seorang untuk memahami ayat. Dengan adanya asbabun nuzul, kita dapat memahami ayat tersebut. Bukan cuma lafadznya, tapi kita juga tahu di dalam lafadz itu dan maknanya dan apa sih kejadian yang melatar belakangnya gitu ya teman-teman. Yang kedua yaitu mengatasi keraguan ayat yang diduga masih umum, yaitu
Seorang dapat menentukan apakah ayat mengandung pesan khusus atau umum, dan dalam keadaan bagaimana ayat itu mesti diterapkan. Jadi ada kayak ayat itu tuh ada pesan khususnya atau untuk umum gitu. Terus yang ketiga yaitu mengidentifikasi pelaku. Yang dimaksud dia itu seorang dapat mengetahui pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa yang mendahului turunnya suatu ayat. Jadi suatu ayat itu diturunkan atas dasar pelaku atau orang yang terlibat dalam peristiwa apa gitu konteksnya ya teman-teman. Yang keempat yaitu memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki kekhususan hukum tertentu. Oke kan tadi udah jelas ya, kayak itu memberikan petunjuk tentang adanya ayat-ayat tertentu yang memiliki khususan hukum tertentu. Jadi ayat-ayat itu tuh khusus ditentukan untuk hukum-hukum tertentu ya teman-teman. Oke, contohnya yaitu di sini saya akan sedikit menjelaskan contoh asbabun nuzul, yaitu kita kan udah tahu ya teman-teman, al-fil itu artinya gajah. Mungkin banyak yang udah tahu apa sih yang melatar belakangnya atau asbabun nuzul surat al-fil ini. Oke, yaitu tentang al-fil ini menceritakan tentang pasukan gajah yang menyerbu kota Mekah. Oke, di sini saya akan membacakan surat Al-Fil terlebih dahulu ya teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Alam yaj'al lahu kaidahum fi tawlil wa arsala 'alaihim thayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang artinya, apakah kamu tidak memperhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap tentara bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka untuk menghancurkan Ka'bah itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong yang melempari mereka dengan batu, yaitu batu yang berasal dari tanah yang terbakar, lalu dia menjadikan mereka seperti daun-daun yang dimakan ulat. Asbabun nuzul surat Al-Fil ini yaitu isinya mengingatkan nikmat Allah yang diturunkan kepada kaum Quraisy karena Allah menyelamatkan mereka dari serangan tentara bergajah. Mereka bertekad menghancurkan Ka'bah dan meratakannya dengan tanah. Namun Allah menghancurkan mereka terlebih dahulu dan mengusir dengan penuh hina. Ibnu Katsir menjelaskan, Allah menyelamatkan orang-orang Quraisy bukan karena mereka lebih baik dari orang-orang Yaman yang beragama Nasrani, tapi karena orang-orang Quraisy itu memelihara Ka'bah yang akan dimuliakan Allah dengan diutusnya Rasulullah SAW. Peristiwa pasukan bergajah ini terjadi pada tahun kelahiran Nabi, sedangkan surat Al-Fil diturunkan sekitar 45 tahun setelahnya, mengingatkan kembali peristiwa dahsyat itu sekaligus memberi pesan sebagaimana Allah melindungi Ka'bah dari kaid atau tipu daya Abraha. Allah juga akan melindungi Rasulullah dari kaid kafir Quraisy. Menurut tafsir surat Al-Fil yaitu tafsir dari Ibnu Katsir dalam tafsir fi Zilalil Quran, tafsir Al-Azhar, tafsir Al-Munir, dan tafsir Al-Misbah, yaitu surat ini menceritakan Abraha, penguasa Yaman, yang membangun gereja besar dan tinggi menjulang, yaitu Al-Qulais namanya. Sebab demikian tingginya hingga orang yang mendongakkan kepala untuk melihat puncaknya dari hampir terjatuh pecinya. Abraha ini memerintahkan kepada bawahannya agar memalingkan orang-orang yang semula pergi ke Mekah. Yang kita ketahui ya teman-teman bahwa Ka'bah itu sebagai kiblat. Nah, Abraha ini merasa iri
karena Abraha ini ingin orang-orang tuh berpindah ke Al-Qulaisy tadi. Al-Qulaisy itu gereja ya teman-teman. Nah, rencana itu terdengar oleh orang-orang Arab, salah seorang suku Kinanah yang tersinggung kemudian menyelinap masuk ke gereja itu dan meletakkan kotoran air besar di sana. Yaman gempar, infrastruktur yang menelan biaya besar dipecahkan dan dipecundangi. Mendapat informasi bahwa pelakunya adalah simpatisan Ka'bah, Abraham menginstruksikan pasukannya untuk bersiap. Nah, itu yang berkendara dengan gajah ya, teman-teman. Nah, mungkin cukup sekian yang bisa sampaikan ya, teman-teman. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata atau baik disengaja maupun tidak disengaja. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.